Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran fisika. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Nah, ini kita kutip dari buku materi. Medan listrik merupakan daerah atau area ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif atau proton maupun muatan negatif atau elektron yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, misalkan kita punya muatan positif. Maka wilayah di sekitar muatan ini yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, ini yang diistilahkan dengan atau yang dinamakan dengan medan listrik. Nah, jadi pengaruh gaya listrik itu tentu saja semakin dekat dengan muatan akan semakin besar pengaruhnya, semakin menjauhi berarti pengaruhnya juga akan semakin kecil. Nah, kalau misalkan kita punya muatan positif di sini, berarti wilayah di sekitar inilah yang dinamakan dengan medan listrik. Nah, ini saya gambarkan misalkan negatif, berarti kalau positif itu kan arah gayanya adalah keluar, sedang kalau negatif arah gayanya masuk. Jadi wilayah di sekitarnya ini jadi semakin mendekat berarti ya pengaruhnya semakin kuat. Kalau semakin menjauh ya pengaruhnya akan semakin melemah. Nah, adanya medan listrik itu digambarkan dengan garis khayal yang arahnya dari muatan positif atau proton menuju ke muatan negatif. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, jadi kalau tadi dikatakan muatannya positif, maka arah garis gayanya adalah keluar. Kalau negatif, arah garis gayanya adalah masuk. Karena apa? Dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Sehingga kalau digambarkan, kalau misalkan muatannya positif sama negatif, ya di sini dari muatan positif menuju muatan negatif. Jadi garis gayanya bisa digambarkan seperti ini. Kalau yang ini arah anak panahnya keluar berarti positif dengan positif. Ingat bahwa untuk muatan yang positif dengan positif adalah tolak menolak. Sedangkan negatif juga tolak menolak, tetapi karena di sini yang kita bedakan itu adalah garis gayanya, kalian perhatikan anak panahnya. Jadi kalau positif dengan positif arah anak panahnya keluar, kalau negatif dengan negatif arah anak panahnya masuk. Tetapi gayanya jika sejenis tetap tolak menolak, kalau berbeda jenis adalah tarik menarik. Nah, ingat bahwa kuat medan listrik itu juga merupakan besaran vektor, berarti memiliki nilai dan arah. Kalau kemarin kita bahas tentang gaya listriknya, arahnya jelas. Sekarang kalau garis gayanya seperti ini, medan arahnya bagaimana? Nah, arahnya ini saya ambil contoh yang muatan positif dan negatif, maka arah medan magnetnya adalah garis singgung dari masing-masing garis khayal yang menyatakan garis gaya listriknya ini. Ya, jadi digambarkan seperti ini. Ini adalah arah medan listriknya. Nah, medan listrik ini dapat bersatu dengan medan magnet membentuk medan elektromagnetik. Jadi nanti kita akan juga membahas tentang bab elektromagnetik. Jadi di sini medan listrik itu dapat menjadi satu dengan medan magnetik membentuk gelombang elektromagnetik yang gambarannya seperti ini. Ini kita awali dulu ya, nanti juga akan kita bahas. Jadi garis khayal medan listrik selalu tegak lurus dengan medan magnet. Jadi kalau kita gambarkan, kita ambil garis gaya listriknya adalah yang yang tegak, maka yang mendatar berarti adalah garis gaya magnet. Demikian pula sebaliknya. Dan
berdasarkan atau mengikuti arah putarannya adalah mengikuti kaidah tangan kanan. Nanti akan kita perdalam lagi sewaktu kita mempelajari tentang gelombang elektromagnetik. Nah, ini gambaran saja gelombang elektromagnetik itu seperti ini. Jadi kalau ini ya, electric field berarti yang berwarna ungu itu adalah medan listriknya, sedangkan yang berwarna hijau adalah medan magnet saling tegak lurus tetapi berjalan bersama-sama membentuk satu gelombang. Nah, kuat medan listrik merupakan gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Nah, secara matematis dirumuskan ini, E sama dengan F per Q. Nah, kalau kita punya F-nya adalah K per R kuadrat per Q atas dan bawah dicoret sehingga kita tinggal punya E sama dengan K per R kuadrat. Ini rumus untuk menghitung nilai kuat medan listriknya. Kita ke ini ya tentang konstanta gaya listrik dulu. Kemarin mestinya kita bahas di video miliknya gaya Coulomb kemarin, tapi tidak apa-apa. Coba perhatikan, kita sejenak mengingat kembali tentang konstanta gaya listrik. Itu diawali dari kalian sudah pernah mengenal ini, permeabilitas vakum yang lambangnya mu 0. Nilainya kan 4pi 10 pangkat min 7. Kecepatan cahaya yang biasa dibulatkan dengan 3 kali 10 pangkat berapa? 8 meter per sekon kuadrat. Ini hasil yang lebih telitinya 299792458. Nah, kita punya persamaan ini kan, epsilon 0 sama dengan 1 per mu 0 C kuadrat. Jadi kalau ini kita masukkan, kita akan mendapatkan nilainya permitivitas ruang hampa atau permitivitas vakum yang nilainya ini 8,85 10 pangkat min 12 farad per meter. Nah, hubungan antara epsilon 0 dengan konstanta gaya listrik itu kita akan punya ini, K sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 sehingga nilainya sama dengan 8,99 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, yang biasanya dibulatkan. Kita biasa menghitung menggunakan angka 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi nggak apa-apa, ini sekedar untuk mengingat saja, sehingga rumusnya kuat medan listrik itu akan bisa kalian tulis menjadi E sama dengan K per R kuadrat, hurufnya K boleh diganti dengan 1 per 4pi epsilon 0. Nah, penggunaannya tergantung atau menyesuaikan dengan soalnya. Kalau yang diketahui K ya kalian pakai K, kalau yang diketahui epsilon 0 kalian pakai ini juga boleh. Jadi menyesuaikan melihat permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan besar dan arah medan listrik di suatu titik tertentu? Ingat bahwa kuat medan listrik itu juga sama-sama merupakan besaran vektor sama dengan gaya Coulomb, sehingga atau gaya Coulomb atau gaya listrik, sehingga cara menghitungnya pun sama, hanya berbeda rumus untuk menghitung nilai kuat medan listriknya. Jadi kalau kita misalkan punya permasalahan seperti ini, kemarin seperti yang ada di videonya gaya Coulomb. Jadi kalau kita punya muatan positif dan negatif, kemudian kita punya muatan uji atau kita misalkan mencari berapa kuat medan di suatu titik S di sini. Di titik tertentu misalkan di sini. Sama dianalisa dulu. Jadi muatan uji kalau tidak ditentukan jenis muatannya, kita ambil muatan tersebut atau kita anggap muatan itu bermuatan positif. Tapi kalau sudah ditentukan misalkan negatif, ya kita ngikuti ketentuan itu. Kalau tidak diketahui, anggap bahwa muatan uji itu adalah muatan positif. Sehingga kalau misalkan muatan uji itu ada di titik S, sama menganalisanya, S positif
yang ini muatan negatif, maka oleh yang biru ini ditarik. Nah, berarti arah kuat medannya adalah menuju ke negatif. Kemudian di sini positif, ini ada positif, maka oleh muatan positif atau yang merah, dia akan ditolak gayanya, berarti kuat medan listrik arahnya keluar. Jadi menjauhi muatan positif, jadi sama. Misalkan kita punya muatannya seperti ini, positif di sini, positif negatifnya di sini, kemudian yang diuji adalah titik A. Titik A di sini sama. Kalau titik A dianggap bermuatan positif sama. Jadi di sini oleh muatan positif ditolak, berarti kuat medan listriknya menjauhi. Oleh muatan negatif, di sini positif, ini negatif, akan ditarik, berarti kuat medan listriknya adalah menuju ke muatan positif. Cara menyelesaikannya pun sama, karena ini membentuk sudut, maka dijumlahkan dengan cara jajaran genjang pakai rumus penjumlahan vektor cara jajaran genjang. Nah, ini juga sama, misalkan seperti ini, positif negatif sama dengan gambar tadi ya. Nah, ini seperti soal yang ada di videonya gaya kolom. Nah, sekarang bagaimana misalkan ada 4 muatan, negatif, negatif, positif, positif. Kalau keempat ini muatannya sama, bagaimana dengan medan listrik di titik tengahnya, misalkan di titik P. Tentu saja kalau ini positif, oleh Q2 ditarik, oleh Q1 ditarik. Kalau muatannya sama berarti E2 dengan E1. Ini E4 ya, dengan E4 besarnya sama. Kalau penjumlahan vektor yang nilainya sama, maka jumlahnya 0. Demikian pula oleh positif. Nah ini, kuat medan oleh positif ini kan oleh E3 dia keluar arahnya, oleh Q1 dia adalah juga keluar, sehingga akan membentuk kuat medan yang arahnya berlawanan. Karena berlawanan besarnya muatan sama, berarti besarnya kuat medan listrik juga sama. Kalau begitu di sini 0, otomatis kalau ini nilainya sama maka di titik tengahnya 0. Kecuali kalau tidak sama, tergantung berapa nilainya. Jadi untuk menganalisa penerapan menghitung kuat medan listrik itu sama dengan ketika kita menganalisa besarnya gaya listrik. Nah, kalau misalkan kita punya 3 buah muatan, misalnya seperti ini, Q1, Q2, Q3. Kemudian titik yang kita uji berada di sini. Berarti titik P ini kan dipengaruhi oleh kuat medannya Q1, Q2, dan Q3. Cara menganalisanya sama, sehingga di titik P ini kan dipengaruhi oleh 3 buah kuat medan listrik. Ingat, ini adalah besaran vektor. Jika kita punya lebih dari 2 vektor, maka cara menyelesaikannya kita lebih mudah menggunakan cara memfaktorkan. Jadi, yang segaris dengan sumbu X itu tetap tadi itu ya, E2. Yang tidak segaris dengan sumbu kita uraikan menjadi arah sumbu X dan arah sumbu Y. Jadi kita ngikuti pakai cara memfaktorkan. Nah, kalian tentu sudah paham bagaimana penjumlahan vektor dengan cara memfaktorkan. Oke ya, ini kemungkinan bentuk permasalahannya. Video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang saya jelaskan secara singkat ini kalian bisa lebih paham, dan kalau kurang paham bisa kalian putar ulang. Untuk itu kita sudahi dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa, fisika itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.